loh di tempat-tempat dari komunitas-komunitas, mau di warung-warung kopi kek, warung-warung gorengan kek. Halo semuanya yang lagi nonton di Indonesia, lagi bareng. nobar. Aku terus karo kowe pokoknya lah ya. Iya. Dan ternyata sudah ada 4 band dengan sangat cepat. Todak membuang Akai, membuang Kaja, sedang RRQ membuang Harit dan juga Grok. Ini yang menarik adalah Todak selalu nge-ban tank-tank yang dimiliki oleh tim RRQ. Mereka nggak takut sama core-nya. Selalu ngebuang kalau nggak Kufra, Grok. Kaja itu selalu menjadi band-bandan dari Todak dan untuk Hylos. melawan RRQ. Hylos masih tentatif, tapi ini yang boleh diperhatikan adalah apakah ini sangat berpengaruh karena memang Akainya ini adalah hero yang dimainkan oleh Liam. Liam udah katam banget kalau pakai Akai, sedangkan Kaja inisiasi dari RRQ bakal sangat mudah tentunya dengan Kaja. Tapi Harit yang digunakan oleh tim Todak kemarin sepertinya membuat RRQ juga sedikit ketakutan. Tapi Kufra dan Masya sudah di tangan RRQ. Kalau Masya dulunya di game yang pertama, di match pertama saat break di ban oleh Todak, kali ini terbuka dan langsung dipakai oleh tim RRQ. Ya, mempertahankan Kufranya, Masyanya nggak keambil kalau emang kita ngelihat dari draft yang waktu di upper bracket pertama. Enggak, sekarang. Oh iya, yang waktu itu pertama harusnya Tamus bisa masuk, Esmeralda bisa masuk, Kari dan Tapi Valiant. no. Tapi Kari nggak mungkin karena sini... Karinya udah di pick duluan sama Todak. Oke, aku udah bisa baca sih sekarang yang bakal di tengah itu siapa. Siapa? Ini bakal si Sin. Karena udah ada Gashen di depan, aku nggak pernah lihat Lemon pakai Gashen dan setauku Lemon juga adalah tipikal mage yang main positioning, main tarik ulur, bukan tipe yang harus commit seperti Gashen. Jadi kita bakal melihat kemungkinan Lemon tetap berada di offlane. Tapi masih menjadi pertanyaan tentunya karena siapa tahu RRQ membawa sesuatu yang baru. Tapi di sisi lain Todak sudah ada Xbox, Kimi dan juga Kari. Early advantage dari seorang Kimi, tapi ini mereka memakai 2 marksman. Yang mana seharusnya bakal seorang Kimi akan dijadikan ke mage, build mage-nya. Wow, tapi kayaknya Lolita is good mungkin untuk tim RRQ mengingat ada Kari, ada Kimi juga. Lolita sebenarnya hero yang bagus untuk ngehandle 2 hero di major yang dipunya sama tim Todak saat ini. Ops, dicolong duluan kah? Lolitanya udah ada di shadow pick-nya. Tamus, Leomord. Lolitanya kayaknya bakal di lock sih. Yes, dan ternyata menghindari RRQ untuk mengambil Lolita. Todak udah melihat ada Lolita di pick or no. Masih mau dilepas shadow. lebih baik di pick. Nggak mau tercounter dari Kimi dan juga Karinya. Langsung di pick juga oleh tim Todak. Lolita dengan shieldnya tentunya. Dan ini yang mungkin juga bisa menghalau apa yang akan dilakukan oleh Valir. Valir support dari awal damage-nya besar, begitu mengganggu. Dan ada Leomord. Leomord ini adalah hero yang butuh farming pula. Aku nggak tahu gimana caranya Todak untuk membagi farming lane-nya. Tapi harus saya kelar ya, ini untuk early game landing phase dikuasain sama Todak karena hero mereka powerful banget. Enggak sih kayaknya. Enggak, karena apa ya, bisa dibilang Xbox sama Kimi itu 2 hero yang di awal nggak terlalu butuh item. Mereka punya dealing damage yang cukup besar dari skill yang mereka punya. Tapi untuk mengandalkan itu nggak akan bisa sih menurutku ya. Karena 3 hero dari tim Todak itu butuh farming semua. Sedangkan tim kedua cuma ngandelin Xbox doang nggak akan cukup. Berbeda halnya dengan RRQ yang punya bahkan ada Cloud, ngebersihin minion begitu cepat. Dan Valir yang menurutku aku suka banget bersama dengan Gashen. Ini early damage advantage dari RRQ yang begitu besar. 3 hero yang begitu besar. Bahkan ini bakal sakit banget sih di awal-awal untuk Todak. Mereka bakal siksa banget untuk di laning phase-nya. Ya, tapi dari draft aku lebih suka draftnya entah kenapa Todak sebelum Cloud-nya keluar. Kenapa? Kenapa Cloud? Cloud-nya last pick kan. Entah kenapa pas ada Cloud itu kayak ada feeling oke ini game milik RRQ itu game yang pertama. Cuma sebelum Cloud-nya keluar tadi aku lebih ke Todak. Jadi mungkin game pertama aku lebih suka draftnya Todak. Wow. Aku kalau RRQ bisa menangin early-nya, RRQ sih bisa end game-nya sampai ke late game aja. Karena hero late dari tim Todak itu nggak ada obatnya. Iya. Itu sakit-sakit semua. Karena Gashen masuk ke late game, nggak bakal banyak impact-nya. Jadi RRQ harus bisa menyelesaikan game ini dengan cepat. Kalau mereka nggak bisa, wah, kalau perhitungannya KB, sih. Kalau perhitungan KB harus bisa kelar sebelum 15 menit ke atas. Kata siapa? KB. Kapan dia ngomong? Iya,
tadi barusan nanya melalui batin, jadi dibilang 15 menit ke bawah RRQ bisa ngontrol game ini. Tuh, ini lagi ditanya siapa yang menang. Iya. Guys, tunjukkan kekuatan Oh, dari tim lihat. RRQ Indonesia Pride, Indo Pride, Indo Pride. Jangan lupa hashtagnya, kasih semangat buat tim Indonesia tentunya di M1 ini. Aduh, ini game pertama bener-bener deg-degan banget. Kapan lagi kita ngelihat match pertama udah bener-bener membuat kita berdebar-debar karena ini nggak cuma terjadi di Mobile Legends, ini terjadi di cabang olahraga apapun. Indonesia Malaysia pasti bakal ramai banget dan pasti akan sangat memicu semangat dari para penonton. Tapi kalau bisa jangan terlalu terpicu ya. Betul. Kita cinta damai. Kita cinta damai. Nanti kita nggak bisa pulang gara-gara kalian gawat kan? Ya jangan. Kalau kalian barbar takutnya kita bertiga nggak jadi pulang ya. Iya, gawat kan? Kita masih kepengen ketemu kalian jadi Iya. stay peace. Aku masih pengen nge-cast event-event Indo. Gak pengen tertahan di sini terlalu lama aja. Jadi ya Saling mendukung. bumbu boleh, cuma jangan kebanyakan lah. Nanti Bumbu kebanyakan kasinan ya, jadi jangan. enak nanti. Ya wis ya, pokoknya sesaat lagi kita akan menyaksikan dengan drafting phase yang sudah kita saksikan bersama-sama. Ini dia, Land of Dawn, area pertempuran antara Todak dan juga RRQ. Final lower bracket. Best of 5 series, apapun bisa terjadi. Stamina mereka diuji, mental mereka diuji dengan adanya pergantian satu player dari RRQ. Apakah ini akan mengubah pola permainan mereka atau Todak yang sudah bisa membaca permainan dari RRQ? Kalau Clara tadi dari draftnya RRQ. RRQ. Oke. Kita bakal lihat apa yang bakal terjadi. Tetap dukung Indonesia, hashtagnya jangan lupa. Tapi sekarang kita bakal langsung masuk di game yang pertama. Ini Let's dia in-game go. untuk Best of 5 series All di game troops yang pertama. deployed. Yap, dan di sini Todak sudah menggunakan Leomord, Kimi, Kari, Lolita, dan juga Xbox. Sedangkan RRQ, RRQ sudah ada Valir. Sin, Liam, Tuturu, dan juga Lemon dengan hero-heronya seperti yang udah kita lihat tadi. Kufra, Masya, Gasien, Valir, dan juga Cloud. betul. Dan ini semuanya udah bergerak ke arahnya masing-masing. Tapi tim Todak yang kita tahu mereka bermain sangat-sangat agresif. Ternyata Xbox-nya menemani Kimi di arah mid lane terus-menerus cepat dan ingin mencuri. RRQ bakal kehilangan buff mereka di arah top lane, akan dibiarkan begitu saja, tapi seharusnya itu terus dan melihat. Belum sadar akan kehilangan dan oh no, RRQ harus kehilangan buff mereka. It's okay, ini kayaknya it's fine. Cloud gak terlalu butuh banyak banget item, nggak butuh banget buff, dia bakal farmingnya, tapi Leci dalam bahaya. Damage yang begitu masuk banyak sekali. Ya ini seperti aku bilang tadi, di sini Todak punya kemampuan yang strong banget di early game, apalagi kalau pengen langsung ngambil inflasi jungle yang dipunya sama Rex Regum Keon. Terbukti satu buff berhasil tercolong, buffnya mereka sendiri bahkan belum diambil sama sekali, tapi bawahnya udah mulai dikontrol juga sama tim Todak. Berarti mereka sudah mendapatkan 2 buff sejauh ini. Yap. Bertumpu kepada Xbox yang dimiliki oleh Todak, tapi Finn dalam bahaya. Damage yang begitu besar langsung saja dibakar, tapi Moonnya dalam bahaya. Liam menggunakan bouncing ball untuk flick out kabur langsung. saja. Dan no, belum ada korban jiwa di arah top lane. Yap, langsung flick out begitu aja, belum ada first blood sampai sekarang. Hampir 2 menit game berjalan, kali ini masih mengontrol landing phase masing-masing. Tapi Gashen juga nggak bermain dengan sangat aman. Gashen juga bermain dengan sangat agresif di sini. Liam bakal menjaga di arah jungle terlebih dahulu, sementara Gashennya bakal mengambil buff yang dipunya sama tim Todak. Tapi kali ini bakal dicakar langsung, bouncing ball dikeluarkan, dibakar api Asmara. Dia masih bisa mundur ke arah belakang. Tuturu mendapatkan creating space untuk farming dengan sangat leluasa. Yes, dan ini dia. Buff milik tim Todak pun sudah sepertinya dicuri oleh seorang Sin muncul lagi. Damage-nya sangat bagus, damage-nya juga dia udah punya incandescence, jadi Laichi pun harus berhati-hati. Barbil pun sudah dipanggil, Sin hanya mengamankan gold buff dan cukup puas langsung kembali ke arah lane-nya. Tapi objektif selanjutnya sudah di depan mata RRQ. Turtle akan langsung diinvasi, Todak nggak ingin mengganggu RRQ sepertinya. Sebentar lagi gold buff akan berada di tangan RRQ dan ini dia Turtle. Tapi di arah bottom lane-nya Lemon dalam bahaya, masih memiliki 2 HP bar, masih bisa kabur, masih bisa selamat. Nggak ada yang bisa mengunci pergerakan dari Lemon. Tapi Finn, surprise, dalam bahaya. Nenas berhasil dipukul mundur. Tapi di arah belakang, Finn muncul kembali bersama dengan Eon yang dicakar Nenas, berbahaya. bakal down. Nenas pun harus tumbang. Sin berhasil mengamankan first blood pertama untuk tim RRQ. Kali ini masih dengan cukup tipis darah dari Finn, dia masih bisa bertahan dan di bagian depan. Gashennya masih maju ke bagian tengah dari jungle, tapi tidak mendapatkan korban tambahan.
Yes, dan ini dia. Kali ini dibalas oleh tim RRQ, pencurian satu kali saja, dibalas 2 kali. Bayaran yang sangat mahal tentunya, tapi masih bisa dikontes tentunya oleh tim Todak di bottom lane. Lemon mencakar-cakar, tapi sekarang HP-nya udah terlalu tipis. Ada yang Iwan. follow up, ada yang follow up, mau recall, tapi Surprise. gak bakal bisa Aduh, ditahan. Bidon Minion Blast. Blast dicakar langsung, di cancel. Lemon berhasil menyelamatkankah? Tidak ternyata, tapi 2 pick berhasil diamankan oleh Rex Regum Keon. Yap. 2-1 trade kill di arah bottom lane. Rotasi yang sangat cepat dari tim RRQ yang mungkin begitu mengejutkan, di mana Sin muncul, hiding in the bush, dan surprise, Incandences muncul, langsung masuk 10 slaughter dagger ke arah tim Todak. Yap, gila 3 flicker untuk RRQ dan 4 flicker untuk Todak. Kemarin di game kedua melawan Burmese Ghost, mereka pakai 5 flicker. Iya, dan menariknya tadi sebenarnya itu Todak kepengen nge-surprisein Lemon. Mau pura-pura recall, tapi ya udah setup nomor 16 karena di dalam bush nggak kelihatan. Tapi rupanya RRQ punya kejutan yang lebih mengejutkan. Mereka punya 3 hero berotasi ke arah bottom lane dan dua itu Lemon, tapi bayarannya adalah 2. Dan Kari kalau dia harus ditumbangkan di awal-awal, ini nggak menguntungkan banget buat Kari. Betul, dan kali ini Gashennya bakal mencoba untuk mendapatkan 1 cukup sekarat Sinet. Tapi dia sempat mendapatkan 1 kill begitu saja. Terlalu tipis dari Sinet, masih bisa bertahan. Dia masih bermain dengan pisaunya. Maju ke depan, terlalu memaksakan diri. 1 pick demi 1 pick dilakukan. Tapi lagi-lagi di sini RRQ unggul dalam segi jumlah trade-nya. 2 untuk 1, tidak terlalu ofensif dan ada taunting sticker dari Vin. Iya, lagi-lagi pertukarannya 2 untuk 1. RRQ walaupun harus kehilangan Sin, tapi mereka mendapatkan harga yang cukup mahal. Itu ada Moon dan juga Ciku. Lumayan banget. Ini 2 core yang dimiliki oleh Todak, berhasil mereka shutdown. Yap, itu gila banget sih. Aku nggak nyangka di sini kalau misalkan tiba-tiba Gashen dari Sin, dia nekat banget untuk ngedapetin 1 pick dengan sangat cepat. Karena dia udah set up pisaunya terlebih dahulu tadi. Soalnya juga daripada dia harus tumbang tanpa bisa ngedeal damage, dia oke, commit aja. Mending trade kill. Dan sekali dia begitu takut ada apalagi Maximum Charge juga bisa banget masuk ke dalam Sin, dan Turtle yang kedua membuat perbedaan gold antara 2 tim ini semakin jauh. RRQ mengungguli dengan 3000 net worth. Ya, dimajuin lagi. Kali ini Sinnya berusaha untuk mendapatkan Nenas. Nenas bakal mundur ke arah belakang. Turret pertama di mid bakal diincar langsung oleh tim Rex Regum Keon. 3 setup hero yang sudah berada di arah mid, tapi 1 di atas masih melakukan split push dan ditahan sama Leomord. Bakal langsung strike menuju ke arah turret yang kedua. Bakal dimajuin lagi. Sinnya mencoba untuk mendapatkan seorang Leci, tapi masih gagal. Belum ada setup yang rapi, hanya sekedar melakukan zoning out untuk memastikan turret keduanya diamankan. Dan RRQ sudah ingin memberikan kejutan lagi, padahal ini bukan ulang tahun Todak. Menunggu berada di bus, tapi mereka sudah ingin mengamankan objektifnya. Liam menjadi frontliner dari tim RRQ, mencari informasi begitu banyak, begitu agresif. Tapi Iwan di bottom lane bakal langsung tersandwich saja. RRQ begitu banyak berotasi ke arah bottom lane dan harus hilang dengan sangat-sangat cepat. Damage yang nggak akan bisa ditahan tentunya oleh Iwan, walaupun dia punya shield, tapi nggak akan berpengaruh banyak. Ngecek boostnya doang dan ketemuan sama Nenas. Kayaknya udah ada pancingan lagi, udah ada jungle. Oh my god, 3 hero terpick dan double kill berhasil diamankan. Nenas mendapatkan Sin dan Liam sedikit terhimpit. Masih ada bouncing ball, bakaran Nenas begitu menyakitkan. Vin datang dari arah belakang Nenas. Tinggal 1 hero lagi yang tersisa dan 4 man's down. Lolita nggak bisa berbuat banyak karena dia baru aja hidup lagi dari arah base. 2 turret mid langsung hilang begitu aja. RRQ. Yap, begitu cepat rotasi mereka, ini yang memang harus mereka lakukan. Early advantage yang seharusnya mereka dapatkan dari hero. Oh, dioptimalkan oleh tim RRQ. Yang mana ini turretnya udah mau hilang semua sih di luar inhibitor. Turret 1-2 di mid, di arah top sudah hilang, di bottom lane bakal menyusul pula. Apalagi dari seorang Sin, dia udah punya Calamity Reaper, makin sakit lagi dan dia pastinya sangat berani untuk masuk ke area tim Todak. Betul, tapi dari tadi aku belum ngelihat Kiminya ikut main atau Karinya benar-benar ikut main. Karena setupnya dari tadi masih kepisah. Bahkan sih tadi join fight-nya terlalu terlambat ketika RRQ udah mancing keluar. Iya. Turtle yang ketiga kali ini Belum bakal bisa dikuasain sih. lagi. Soalnya dari waktunya sendiri, Ciku belum mendapatkan item yang cukup. Dia masih butuh banget farming, begitu pula dengan Leci. Moon pun kayak dia mau nge-push sama siapa, begitu sulit tentunya untuk tim Todak. Early advantage yang nggak punya sama sekali, ini yang berbahaya. Berbeda dengan hal yang RRQ, Todak harus cari cara gimana caranya mereka
menahan RRQ ke arah late game. Tapi apakah bisa karena RRQ bermain begitu cepat? Setelah mendapatkan objektif demi objektif, mereka akan langsung menghunus ke inhibitor milik tim Todak. Yap, betul sekali, dan kali ini Cikunya bakal ngedefense dari arah inhibitor turret base-nya. Belum terjadi apa-apa lagi, hanya sekedar slam skill dari seorang Valirnya. Finn bakal menjaga di bagian belakang, Lemon sedikit melakukan cicilan ke arah turret yang ada di dalam base dari tim Todak. Hanya sekedar cicil-cicil manja dan mungkin bakal strike setelah Lord pertama diamankan sama RRQ. Ya, kalau RRQ nggak melakukan kesalahan, ini bisa menjadi game yang sangat mudah untuk tim RRQ. Dan inhibitor sudah mulai dicolak-colak. Mungkin saat yang tepat ketika mereka nge-push adalah ketika Lord datang. Yap. Kali ini mereka hanya akan ngadangin tim Todak saja. Jangan sampai mereka farming. Itu adalah PR dari tim RRQ. Hanya bisa menunggu minion masuk ke dalam area milik tim Todak. Kayak nerima nasib. Ini sangat sulit. Agro minion selalu dikontrol oleh tim RRQ. Jadi landing pace-nya tadi di awal bisa dibilang imbang. Terus Todak bermain agresif di awal sampai inflasi jungle ke arah RRQ. Tapi hal itu nggak bertahan lama karena mereka nggak ngelakuin itu secara konsisten. Nggak secara stabil mereka lakuin, dan akhirnya RRQ kedapetin ritmenya mereka. Ini nggak boleh dilepasin karena nggak boleh dihentiin untuk ritme push ataupun kekangan yang udah dilakuin sama RRQ. Aku bisa bilang bahwa Todak sekarang udah kebawa gameplay dari RRQ. Mereka harus keluar dari gameplaynya RRQ baru Todaknya bisa survive untuk game yang pertama. Tapi kayaknya RRQ nggak pengen ngasih kesempatan itu. Buktinya semua jungle buffnya udah diamanin, berarti Todak bakal fight tanpa adanya buff yang mereka milikin. Iya, Todak nggak akan bisa kemana-mana sih. Bener-bener dikandangin. Kayak kalau Todak ngeliat kalau main Mobile Legends tuh mapnya udah cuma segini doang. Iya. Paling keluar inhibitor dikit doang, terus udah bakal balik lagi. Nggak akan berani lebih jauh lagi, kecuali ini dia saat Todak kalau mereka mau melakukan kontes terhadap Lord yang seorang Lemon pun udah bisa mengamankannya. Solo Lord dari seorang Lemon, nggak ada bantuan sama sekali. Temennya Nggak hanya perlu ngebantu sih, untuk Mas, ya. nge-zoning out supaya nggak ada press yang dilakuin. Tapi Gashen yang terlalu greedy, maju ke depan sendirian aja, hampir aja ke pick up begitu aja. Dan kali ini cukup sekarang Minion Blast-nya keluar. Satu orang hilang dari tim RRQ. Finn bakal melakukan follow up, dua orang diusir mundur ke belakang lagi. Tuturu hanya mencicil-cicil manja doang, dan ini harus menunggu sampai Sin balik lagi ke tengah pertempuran. Di sini dari scene-nya ya scene banget sih. Aku udah tahu scene tuh mainnya kalau dia itemnya udah jadi, udah mengungguli, over PD, over commit. Dan ini yang mengakibatkan tim RRQ harus menunggu scene untuk berperang lagi. 4 tambah Lord. Apakah cukup? Kayaknya enggak sih. Bakal sulit juga untuk mereka melakukan penghancuran terhadap 3 inhibitor sekaligus. Tapi Sin pun sudah muncul kali ini, masih bisa ditahan. Tidak seperti inhibitor bakal meledak. Lord pun masih hidup, tapi Liam sudah melakukan bouncing ball ke arah depan. Dipukul mundur saja menunggu seorang Sin untuk masuk juga. Betul, tapi kali ini midnya berhasil diamankan. Top lane bakal langsung dirotokin sama Rex Regum Keon. Ciku gak bisa berbuat banyak lagi. Minion Blast di cancel sama Liam. Dicakar langsung. Bouncing ball keluar, dibakar. Tapi Lordnya sudah mulai hilang. Berhasil mengamankan 2 inhibitor turret. Tinggal menuju ke arah bottom lane. Satu inhibitor turret yang terakhir. Tinggal diambil. Pengen langsung mid kah? Atau pengen ambil terlebih dahulu? Minion sudah mulai masuk. Kali ini Liam bakal menuju ke arah bottom lane. Sin masih mengganggu di bagian paling depan. Dilempar lagi pisaunya. Cukup menyakitkan. Dibakar ke bagian paling depan. Liam masih cukup bertahan. Bouncing ball berikutnya bakal keluar. Kali ini Sin bakal mengincar siapa? Dibakar sedikit bingung. Menjaga jarak. Liam cukup sekarat. Liam masih bisa mundur kah? Tidak bisa ternyata. Satu pick demi satu pick berhasil dilakukan. Satu trade kill terjadi. Ioni berada di bagian tengah sendirian untuk menahan semua minion yang masuk ke arah base-nya. Yap, RRQ sudah cukup fokus dengan 2 inhibitor yang sudah mereka dapatkan. Dan kehilangan Liam, tentunya itu menjadi keunggulan pula. Mereka nggak kehilangan core-nya sama sekali. Dan permasalahannya adalah di sini Liam memainkan perannya dengan sangat baik kepada tim Todak. Ini yang harus mereka antisipasi. Todak mau melakukan inisiasi dengan Dominion Blast saja nggak bisa. Liam muncul dengan Tyrant Revenge dan dihentikan sisi yang dimiliki oleh tim Todak. Padahal mereka hanya bergantung kepada Iwan dan juga Nanas. Yes, Udah gak ada Iwan, tinggal tersisa Nanas. Nanasnya harus ngurusin yang lain. PR-nya banyak sekali untuk tim Todak. Kesempatan mereka untuk menang di game ini semakin mengecil. Ya mungkin ini bisa dibilang 80% udah ke arah tim RRQ. Atau 90% kelar udah ke arah RRQ. 90 sih. 90% ya, tapi 90% ini. udah menerima damage yang lumayan sakit. 4 hero sudah mulai berkumpul, Masyanya masih menunggu di bagian paling atas. Kali ini memberikan sedikit distraction. 3 laning push sudah dilakukan, minion sudah mulai masuk. Silly berganti, hanya tinggal menunggu minion di arah bottom lane. Sementara di mid lane sudah siap untuk mencakar. Dia meng-cancel kembali dan melakukan setup terlebih dahulu. Di buying time abis-abisan supaya setup mereka perfect. Dan 1 kali momen untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Ya perlahan tapi pasti RRQ memberikan pressure terhadap 3 lane-nya. Sin masuk
tapi no incandescence yang nggak belum mendapatkan dia. apapun. Saatnya Dan maju ke mid depan lane sana, akan Lia diambil mendapatkan base-nya. satu flick out karena belakang dikenain stun slow minion blast. Lagi-lagi gagal dikeluarkan dan wow, blazing duetnya kalah tengah cakarannya kena 3 hero langsung hilang Double begitu kill, aja. tapi Hanya base-nya menyisakan langsung 2 dan meledak objektif ke arah base. Game pertama menjadi milik Rex Regum Keon. Wow. Well, RRQ bermain begitu apik di game pertama. Seperti mengulang apa yang mereka lakukan di upper bracket ketika melawan Todak pula. Tim Todak sepertinya belum mendapatkan jawaban atas permainan dari tim RRQ. Ini gila banget sih, jadi sinkron dari tim RRQ ini kan baru lagi ya. Kalau pas di babak group stage, ada Tuturu nggak ada Lemon. Kali ini dua-duanya dimainkan dan bagus Paul, Sin juga, dan Finn, dan Liam. Kelima-limanya bermain sangat apik. Bener-bener ngebawa angin segar untuk RRQ di game yang pertama. Main mereka bagus banget, rapi banget. Hanya kecolongan di awal itu pun kecolongan buff, bukan ke pick off beberapa hero-nya. Nah, tapi gantinya pun setelah di kecolongan satu buff, Iya. mereka ngecurinya 2 buff sekaligus. Balasan dari RRQ lebih sadis sih. Nggak cuma 2 buff sekaligus, tapi bener-bener di zoning out supaya Todaknya tidak mendapatkan buff sama sekali.